Tapi coba bayangkan kalian, kalau yang bawa daging babi itu masuk jalan tol, dan babinya semua diasuransikan, itu kan pendapatan daerah. Kok bagus-bagus kok, Bung? Sejak kapan babi diasuransikan? Jadi contohnya begini, babi dijual, diolah ya di rumah-rumah makan. Nah, rumah-rumah makan, restoran-restoran Chinese food atau Bataknese food ya, itu kan memberikan pajak restoran. Udah jelas. Jadi bukan cuma bebek, sapi, kambing, dan ayam yang menghasilkan pajak bagi Medan, bagi kota Medan. Babi juga ikut. Bahkan daging babi lebih mahal daripada ayam. Artinya apa? Pajak yang dihasilkan babi lebih besar daripada ayam. Tapi ini memang paten kali memang kawan-kawan kita dari Medan ini ya. Jujur aja gue bilang, demo dibawanya daging babi. Dibawa ya, ihalung babi. Untung udah yang udah dipotong-potong. Kalau sampai yang hidup. Jangan macam-macam sama anak Medan. Makanya gue bilang, ini bicara tentang perut. Bicara tentang nafkah, berbicara tentang jati diri, berbicara tentang adat istiadat, berbicara tentang budaya. Enak aja lo mau bikin surat edaran, dan surat edarannya itu biar tahu kalian ya, itu surat edarannya itu isinya penataan tentang penjual daging babi. Isinya bungkusnya penataan, tapi sebetulnya isinya, intisarinya adalah pelarangan. Itu dia ya. Jadi jangan pancing-pancing masyarakat marah, apalagi ini berbicara nafkah. Ya jujur ku bilang sama kalian, berapa anggota DPRD, berapa pemimpin-pemimpin kepala daerah, katakanlah dulu yang di Sumatera Utara, yang dihasilkan dari daging babi. Maksudnya apa? Kalian jangan langsung negatif. Bukan babi yang menyekolahkan mereka, bukan. Tapi berapa banyak ya anak-anak yang disekolahkan dari hasil penjualan babi, baik itu babi yang masih hidup ataupun babi yang sudah dipotong-potong ataupun makanan makanan olahan dari babi, dan uang hasil dari penjualannya itu mampu menyekolahkan mereka sampai mereka jadi polisi, mereka jadi jenderal, mereka jadi guru, mereka jadi anggota DPR. Ya, itu hasil daripada penjualan daging babi. Nggak boleh macam-macam kalian. Sampai ada satu anggota DPRD Sumatera Utara mengaku apa, dia bilang, saya ini bisa jadi anggota DPRD Sumatera Utara 2 periode karena istri saya menjual babi. Istri saya jualan saksang. Betul. Ini berita di kota Medan, makin lama makin nggak ngena. Tadi ku tengok di media sosial, itu ada orang yang berkata, bahwasannya kota Medan ini, itu yang paling berhak adalah suku Melayu Deli. Hei, Wak, kau denger, ya? Para pendatang yang datang ke kota Medan ini, itu nggak numpang. Mereka itu tanahnya beli, bersertifikat, asli dari negara. Dan mereka itu nggak merampas tanah Medan ini dari suku Melayu Deli. Jadi kalau ada para pendatang yang lebih mendominasi daripada suku Melayu Deli, yang disalahkan jangan para pendatangnya. Tapi yang dipertanyakan adalah, kenapa tanah leluhur Melayu Deli itu diperjualbelikan? Ngerti? Lagian kemajuan kota Medan ini, itu bukanlah kerja keras dari satu suku, tapi kerja keras kita semua yang ada di kota Medan ini. Coba perhatikan perdagangan yang ada di kota Medan ini. Siapa yang mendominasi? Suku Tionghoa. Jadi seharusnya kita malu ketika kita menganggap bahwasannya kota Medan ini yang paling berhak itu adalah satu golongan, tetapi yang memajukan itu suku yang lain. Jadi nggak usah bahas-bahas lagi ataupun menganggap bahwasannya kota Medan ini itu yang paling berhak adalah satu suku. Medan ini milik kita bersama, ya. Nggak maju-maju nanti kota Medan ini kalau kalian itu masih berpikiran seperti itu. Paham? Ya, teman-teman, memang sangat keren dua tokoh pemuda di Medan memberikan satu pendapatnya yang mengenai yang heboh di kota Medan mengenai soal daging babi, teman-teman. Memang daging babi di kota Medan tidak bisa dilepaskan tertentu karena ya sudah menyangkut mengenai budaya. Jadi apapun pesta itu kalau dia orang Batak khususnya
yang pengkonsumsi daging babi ya, maka apapun pesta acaranya maka tentu yang hadir di situ ya makanan pokoknya adalah daging babi. Nah, jadi tidak bisa untuk bisa dilepas hal itu. Ya, makanya ketika ada surat edaran dari wali kota Medan, maka mereka terkejut karena dari nenek moyang mereka sampai sekarang tidak ada pemimpin yang berani ya melakukan atau menertibkan hal itu. Nah, jadi kita bersyukur teman-teman ya wali kota Medan juga mendengarkan aspirasi masyarakat kota Medan sampai ya mengizinkan kembali pedagang-pedagang daging babi ya seperti biasanya dan sembari juga merevisi ya surat edaran tersebut. Ya, kita tidak tahu bagaimana nantinya setelah direvisi surat edaran wali kota Medan ini, apakah nantinya ya para pengkonsumsi daging babi atau pedagang daging babi turun lagi ke jalan. Tentu kalau turun ke jalan maka ya mereka protes lagi, ada yang tidak sesuai dengan bunyi dari surat edaran tersebut. Ya, sebenarnya tidak masalah bagi masyarakat pedagang daging babi untuk bisa ditertibkan. Yang penting bahwa ya kalau mau ditertibkan maka jangan hanya penjual daging babi tapi seluruh ya pedagang di kota Medan itu ditertibkan. Artinya tidak boleh lagi ada pedagang yang ada di trotoar, pedagang yang ada di bahu jalan dan lain sebagainya. Nah, jadi harus dipukul rata. Nah, tentu dengan hal yang demikian maka ya pasti pedagang-pedagang daging babi ya menerima akan hal itu. Tetapi kalau hanya sekedar pedagang daging babi yang ditertibkan, maka tentu mereka akan protes akan hal itu. Karena ya penjual juga seperti ikan, penjual daging ayam juga itu ya itu membawa penyakit juga. Ya, apalagi seperti perut ikan dan lain-lain. Sedangkan penjual daging babi ini kan sudah dibersihkan dari rumah, sudah dipotong dulu dari rumah misalnya, baru dibawa ke pinggir jalan untuk dijual. Nah, jadi semua kotoran itu sudah dilepas dulu. Nah, sedangkan kalau misalnya kalau kita bandingkan dengan penjual ikan, ya ikan kan baru dipotong di pinggir jalan dan dibuang ya kotoran-kotorannya. Jadi ya memang sama ya kalau soal penyakit dan lain sebagainya ya semuanya ya, itu harus ditertibkan. Makanya ya ada itu yang namanya keadilan bagi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa sebagai pemimpin, seorang pemimpin harus bisa memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Nah, teman-teman, ya kita beralih bagaimana perang yang terjadi di Timur Tengah ini, teman-teman, karena ya ternyata bahwa yang berperang itu Amerika Serikat, Israel melawan Iran, tapi yang heboh adalah warga Konoha. Ya, kita tidak tahu kenapa seperti ini, ya negara lain yang ricuh, tapi malah warga Konoha ini ya makin lebih ricuh daripada itu, mendukung ini dan lain sebagainya. Ya harusnya ya kita sebagai warga negara Indonesia harus berdiam diri dan mempersiapkan bagaimana supaya ketika terjadi itu di negara kita, misalnya ada negara lain yang menyerang kita, maka kita bisa memiliki sistem pertahanan, ya kita bisa membela diri dan lain sebagainya. Ya karena sekarang ini adalah zaman teknologi, teman-teman, tidak lagi ya seperti berperang zaman dulu melawan Belanda menggunakan bambu runcing dan lain sebagainya. Ya, maka sekarang ya dengan teknologi walaupun sudah berdiam di negaranya tapi dia bisa ya menyerang negara yang lain dengan memakai rudal. Nah, bagaimana dengan rudal yang ada di Indonesia? Ya, apakah itu bisa tepat sasaran atau bagaimana? Oke, teman-teman, kita lihat di sini bahwa 13 update terbaru perang Amerika Serikat Israel versus Iran di Timur Tengah. Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki babak baru yang semakin mencekam seiring dengan mengganasnya serangan antar kedua belah pihak.
Perang terbuka antara Iran dengan Amerika Serikat ya beserta sekutunya termasuk Israel akan resmi memasuki kurun waktu 1 pekan per hari ini. Konflik ini diketahui telah memakan korban jiwa hingga mendisrupsi ekonomi global. Nah, ini berpengaruh tentang ekonomi global. Nah, harusnya pemerintah kita ya sibuk untuk mempersiapkan bagaimana cara supaya ekonomi kita tidak menurun gara-gara ya peperangan ini, teman-teman. Ya, jadinya tidak sibuk untuk mengurusi daging babi dan lain sebagainya ini. Ya, harusnya ya memikirkan supaya benar-benar masyarakat itu ya ekonominya bagus walaupun terjadi perang ya antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya, karena tentu ketika Amerika Israel ya masih berkelanjutan perang dengan Iran, maka tentu itu akan membuat perekonomian global menjadi ya semakin menurun dan tentu semakin kacau, teman-teman. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Ya, berikut adalah perkembangan terbaru dalam perang Timur Tengah pada hari Sabtu. Kita tahu bahwa pada hari Sabtu yang lalu ya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dan sampai menewaskan pemimpin tertinggi Iran yaitu Ali Khamenei. Amerika Serikat akan meningkatkan produksi senjata. Perusahaan pertahanan utama Amerika Serikat telah setuju untuk melipat gandakan produksi senjata canggih pada Presiden Donald Trump pada hari ke-7 perangnya melawan Iran. Amerika Serikat menyerang lebih dari 3.000 target selama minggu pertama konflik, kata militer. Yang kedua, harga minyak melonjak. Harga minyak mentah melonjak karena meningkatnya kekhawatiran tentang gangguan pasokan minyak akibat serangan Amerika Serikat, Israel, dan serangan balasan Teheran di seluruh wilayah Teluk yang mengacaukan sektor energi dan transportasi dunia. Kontrak minyak acuan internasional minyak mentah Brent Laut Utara melonjak menjadi 92,69 per barel Amerika Serikat, naik 8,5% untuk hari itu dan hampir 30% untuk minggu ini. Yang ketiga, roket menargetkan kompleks bandara Baghdad. Roket menargetkan kompleks bandara Baghdad yang menampung pangkalan militer dan fasilitas diplomatik Amerika Serikat. Sebuah kelompok misterius bernama Saraya Aulia Al-Dam, penjaga darah yang mengklaim sebagai bagian dari perlawanan Islam di Irak yang didukung Teheran, mengatakan bahwa mereka berada di balik serangan terhadap pangkalan tersebut. 4. Trump akan menghadiri pemulangan jenazah tentara Amerika Serikat yang gugur. Trump akan menghadiri upacara pemindahan jenazah 6 tentara yang tewas dalam serangan Iran di Kuwait pada hari Sabtu, kata Gedung Putih, saat Amerika Serikat membawa pulang jenazah pertama mereka yang gugur dari perang tersebut. Para tentara tersebut tewas ketika sebuah drone menyerang pusat komando utama Amerika Serikat di pusat individu selatan Kuwait, Port Shuaibah. 5. Pasukan penjaga perdamaian PBB terluka di Lebanon. Ya, beberapa anggota pasukan penjaga perdamaian PBB asal Ghana terluka ketika pangkalan mereka diserang di Lebanon Selatan, lapor media pemerintah tanpa menyebutkan sumber serangan tersebut. Israel telah menyerang Lebanon Selatan dalam pertempurannya melawan milisi Hizbullah yang didukung Iran. 6. Trump menuntut penyerahan tanpa syarat. Trump menuntut penyerahan tanpa syarat Iran sebagai satu-satunya hasil yang dapat diterima untuk mengakhiri perang di Timur Tengah dan berjanji akan membantu membangun kembali ekonomi negara itu jika Iran mematuhi tuntutan tersebut. Sikap barunya ini tampaknya merupakan perluasan besar dan tujuan Amerika Serikat dalam perang tersebut yang sebelumnya dikatakan Washington berfokus pada program rudal dan angkatan laut Iran. Nah, ini teman-teman tentang perkembangan ya perang di Timur Tengah. Silahkan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.